Pihak militer Israel belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut. Pemerintah Spanyol dilaporkan akan tetap mempertahankan embargo senjata terhadap Israel meskipun gencatan senjata di Gaza telah disepakati. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Mengutip dari Al Mayadin pada 14 Oktober 2025, ia menyebut Spanyol dan Eropa harus turut mengawal proses perdamaian dengan pandangan yang independen serta melibatkan perserikatan bangsa-bangsa. Ia juga menyatakan kesiapan Spanyol untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke jalur Gaza. Langkah Spanyol ini mengikuti keputusan parlemen yang sebelumnya menyetujui dekret embargo penuh terhadap penjualan maupun impor senjata dari dan ke Israel. Keputusan tersebut juga mencakup larangan bagi kapal dan pesawat yang membawa bahan bakar atau material militer untuk berlabuh dan melintasi wilayah Spanyol. Embargo ini menjadi bagian utama dari paket sanksi Spanyol yang menargetkan kekerasan Israel di Gaza, sekaligus memperluas bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Hamas didesak melucuti senjata di tengah gencatan Israel di jalur Gaza. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam pasukannya akan melakukan kekerasan jika Hamas tidak melucuti senjata. Senada dengan Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengatakan neraka akan pecah jika Hamas tidak segera mematuhi perintah Amerika Serikat. Dikutip dari The Jerusalem Post, Netanyahu mengatakan pelucutan senjata Hamas menjadi langkah penting menyusul kembalinya 20 sandera yang masih hidup. Mulanya Netanyahu dicecar pertanyaan media Amerika Serikat terkait pasukan Israel masih dikerahkan di Gaza dan Hamas kembali menguasai wilayah tersebut. Menurut media Amerika Serikat, kondisi tersebut tidak bisa dikatakan bahwa perang benar-benar berakhir. Lantas Netanyahu menyebut adanya kesepakatan untuk perdamaian. Netanyahu juga menyinggung soal 20 poin perjanjian gencatan senjata yang sudah disetujui Israel dan Hamas. Pihaknya mengklaim salah satu poin yakni pelucutan senjata Hamas dan Gaza harus didemilitarisasi. Sementara Trump mengatakan jika Hamas tidak mematuhi kesepakatan, maka pasukan Amerika Serikat yang akan melucuti senjata Hamas dengan kekerasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa pihaknya akan melucuti senjata Hamas jika kelompok tersebut menolak untuk menyerah. Pernyataan itu disampaikan Trump di Gedung Putih pada Selasa 14 Oktober 2025, sehari setelah menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Trump menyebut pelucutan senjata itu dapat dilakukan secara paksa apabila Hamas tetap menolak menyerahkan persenjataannya. Ia menilai langkah itu penting untuk menjamin stabilitas dan keamanan di Gaza. Menurut Trump, proses pelucutan akan dilakukan dengan cepat dan tegas demi memastikan perdamaian pasca perang berjalan sesuai kesepakatan internasional. Sebelumnya, Trump bersama Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani dan Presiden Turki Tayyip Erdogan telah menandatangani dokumen perdamaian di Sharm el-Sheikh. Dokumen tersebut menjadi dasar rencana komprehensif untuk mengakhiri perang di jalur Gaza setelah 2 tahun genosida yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina. Israel melanggar gencatan senjata lantaran menembak tewas 7 warga Palestina di Gaza. Terkait pelanggaran tersebut, Iran murka dan mengutuk Israel. Teheran meminta pertanggungjawaban kejahatan Zionis. Dikutip dari Al Mayadin, hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqai yang mengutuk keras serangan terbaru yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza selama 24 jam terakhir. Dalam pernyataan resminya, Baqai meminta Israel tanggung jawab dan berhenti melakukan kejahatan. Baqai juga meminta negara-negara penjamin gencatan senjata untuk bertanggung jawab. Iran mendesak negara-negara tersebut memaksa Israel agar mengakhiri agresi yang sedang berlangsung. Jubir Kemenlu Iran mengklaim Israel berulang kali melanggar perjanjian dan mengeksploitasi gencatan senjata. Diketahui sebelumnya Israel menembak 7 warga Palestina pada Selasa 14 Oktober. Pasukan Israel menembak mati sejumlah warga yang hendak pulang ke rumah mereka di Sujaya, sebelah timur kota Gaza. Israel mengklaim penembakan itu dilakukan untuk menargetkan individu yang melewati garis penempatan tentara. Israel dilaporkan kembali memberlakukan pembatasan baru terhadap bantuan kemanusiaan yang masuk ke jalur Gaza, serta menegaskan tidak akan membuka kembali penyeberangan Rafah seperti yang dijadwalkan. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya tekanan terhadap gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
Menurut laporan, pasukan Israel juga menewaskan sedikitnya 9 warga Palestina dalam serangan di wilayah utara dan selatan Gaza. 6 orang dilaporkan tewas di kota Gaza, sementara 3 lainnya gugur di Khan Yunis. Militer Israel berdalih bahwa pasukannya menembak karena merasa terancam oleh sekelompok warga yang mendekat di wilayah utara Gaza. Selain itu, Israel telah memberitahu Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mulai Rabu 15 Oktober 2025, hanya 300 truk bantuan yang akan diizinkan masuk setiap hari atau setengah dari jumlah yang semula disepakati. Catatan dari koordinasi kegiatan pemerintah di wilayah, lembaga militer Israel yang mengatur arus bantuan ke Gaza, juga menegaskan bahan bakar dan gas tidak akan diizinkan masuk, kecuali untuk kebutuhan infrastruktur kemanusiaan tertentu. Otoritas Israel juga memastikan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir akan tetap ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Kebijakan baru ini muncul hanya beberapa hari setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas dimulai, namun kondisi di lapangan menunjukkan gencatan senjata itu rapuh. Dilaporkan Israel menembak mati sekira 9 warga Palestina yang tengah berupaya kembali ke rumah mereka di Gaza Utara dan Khan Yunis Selatan pada Selasa 14 Oktober. Serangan terbaru ini menjadi pelanggaran besar pertama sejak gencatan senjata Gaza yang ditengahi Amerika Serikat berlaku pada Jumat 10 Oktober. Diketahui jumlah korban tewas tersebut naik dari laporan sebelumnya yang menyebut ada 5 warga Palestina yang tewas terkena tembakan Israel. Saat kejadian berlangsung, Israel menggunakan pesawat tak berawak ke dalam penembakan. Militer Israel mengklaim pasukannya melepaskan tembakan setelah beberapa warga Palestina mendekat garis kuning. Padahal garis kuning itu menjadi batas penarikan pasukan Israel sebagai bagian dari gencatan senjata tahap pertama. Sebelumnya, militer Israel juga menembak mati sekira 6 warga Palestina. Insiden itu terjadi saat warga Palestina memeriksa rumahnya di Sujaiyah, timur kota Gaza pada hari yang sama. Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki, yakni Francesca Albanese, keras mengutuk pembunuhan berkelanjutan oleh Israel terhadap warga Palestina di tengah berlangsungnya gencatan senjata. Lantas Francesca menyerukan keadilan, sanksi, divestasi, boikot hingga mendesak penghentian genosida dan setiap kejahatan turut dipertanggungjawabkan. Israel diduga melanggar gencatan senjata yang baru saja disepakati beberapa hari lalu bersama Hamas. Pada Selasa 14 Oktober hari ini, sedikitnya ada 7 warga Palestina yang dibunuh. Dikutip dari Middle East Eye, pasukan Israel menembak mati sejumlah warga yang hendak pulang ke rumah mereka di Sujaiyah sebelah timur kota Gaza. Militer Israel mengonfirmasi laporan tersebut, namun berdalih menargetkan individu yang melewati garis penempatan tentara. Secara terpisah, serangan pesawat tak berawak atau drone terjadi di kota Al-Fukari sebelah timur Khan Yunis hingga menewaskan 1 orang. Namun militer Israel tidak mengomentari serangan tersebut. Juru bicara Hamas, Hazim Qasim, mengutuk keras Israel dan menyebutnya sebagai pelanggaran perjanjian gencatan senjata. Ia pun mengimbau para aktor internasional untuk meminta pertanggungjawaban Israel. Selain itu juga memastikan Israel mematuhi komitmennya kepada para mediator terkait penghentian permusuhan di jalur Gaza. Dilaporkan Eropa, Kanada, Amerika Serikat, hingga sejumlah negara Arab bersiap mengucurkan dana fantastis untuk membangun kembali jalur Gaza setelah 2 tahun perang. Dalam keterangan resmi yang dirilis Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, sejumlah negara itu akan mentransfer anggaran senilai 70 miliar dolar Amerika Serikat atau setara lebih dari 1.160 triliun rupiah. Dilansir dari tribunnews.com, dana ini adalah bagian dari upaya internasional untuk membangun kembali wilayah Gaza yang kini hampir rata dengan tanah.
Menurut Jeko Chiliers, perwakilan program pembangunan PBB, rencananya dana bantuan internasional itu akan difokuskan untuk membangun infrastruktur vital. Di antaranya seperti perubahan, sekolah, rumah sakit, serta jaringan air dan listrik. Sebagian anggaran juga akan digunakan untuk membersihkan jutaan ton puing, memperbaiki sistem sanitasi, hingga memulihkan layanan publik yang hancur akibat serangan Israel. Dilaporkan upaya ini tidak hanya bersifat darurat, namun juga menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang yang dirancang agar Gaza dapat berkembang secara berkelanjutan di masa depan. Seperti diketahui, selama perang Israel-Hamas berlangsung sejak 7 Oktober 2023 silam, kehancuran di Gaza sangat parah. Sekitar 55 juta ton puing berserakan di seluruh wilayah, yakni setara dengan 13 kali ukuran piramida Giza di Mesir. Sebuah laporan investigasi mengungkap dugaan keberadaan bunker intelijen militer rahasia di bawah kompleks apartemen mewah Da Vinci Tel Aviv yang disebut-sebut menjadi target rudal Iran pada Juni 2025. Laporan dari situs The Grey Zone pada 14 Oktober 2025 menyebut lokasi itu dikenal sebagai Site 81, yaitu pusat komando dan kontrol bawah tanah yang dioperasikan bersama oleh militer Israel dan Amerika Serikat. Bunker tersebut diduga dilindungi secara elektromagnetik dan digunakan untuk kegiatan intelijen tingkat tinggi. Grey Zone mengklaim berdasarkan hasil geolokasi, foto dan dokumen bocoran, menara Da Vinci dibangun tepat di atas fasilitas rahasia tersebut. Serangan Iran disebut mengenai bagian utara kompleks apartemen itu sekitar 550 meter dari markas Kementerian Pertahanan Israel di Hakiria. Setelah insiden tersebut, otoritas Israel dilaporkan segera menutup area sekitar lokasi untuk mencegah media meliput kerusakan. Selain itu, lokasi spesifiknya selalu dirahasiakan dan tidak pernah diakui secara publik oleh pihak Israel maupun AS. Grey Zone menilai dengan menempatkan instalasi militer di wilayah padat penduduk, Israel berpotensi menjadikan warga sipil sebagai tameng manusia. Namun hingga kini, pihak militer Israel belum memberikan tanggapan resmi atas tuduhan tersebut. Pemerintah Spanyol dilaporkan akan tetap mempertahankan embargo senjata terhadap Israel meskipun gencatan senjata di Gaza telah disepakati. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Mengutip dari Al Mayadin pada 14 Oktober 2025, ia menyebut Spanyol dan Eropa harus turut mengawal proses perdamaian dengan pandangan yang independen serta melibatkan perserikatan bangsa-bangsa. Ia juga menyatakan kesiapan Spanyol untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian ke jalur Gaza. Langkah Spanyol ini mengikuti keputusan parlemen yang sebelumnya menyetujui dekret embargo penuh terhadap penjualan maupun impor senjata dari dan ke Israel. Keputusan tersebut juga mencakup larangan bagi kapal dan pesawat yang membawa bahan bakar atau material militer untuk berlabuh dan melintasi wilayah Spanyol. Embargo ini menjadi bagian utama dari paket sanksi Spanyol yang menargetkan kekerasan Israel